Assalamualaikum anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Isi. Hari ini Bu Isi akan melanjutkan materi. Kalau yang kemarin Bu Isi udah minta kamu untuk mempelajari ringkasan yang ada di sana. Kalau di kelas 12 IPA F sih sudah kemarin beberapa. Cuma ini akan Bu Isi jelaskan agar kamu lebih paham dan tidak kesulitan lagi. Tapi sebenarnya intinya anak-anak kamu juga harus belajar sendiri, belajar mandiri sehingga lebih mudah dan lebih cepat. Oke, bisa lanjutkan. Kita sekarang akan bahas tentang hukum ohm ya. Hukum ohm ini kamu sudah paham. Ini ada pada saat kamu di kelas 9 bahwa hukum ohm itu adalah menjelaskan kaitan antara tegangan dan arus. Bahwa tegangan dan arus itu memiliki hubungan yang berbanding lurus. Ya, berbanding lurus di sini. Sehingga R di sini adalah sebuah nilai yang merupakan perbandingan antara V dan I. Sedangkan faktor yang mempengaruhi hambatan sendiri itu lebih pada luas penampang, kemudian panjang penghantarnya, sama hambatan jenis atau jenis kawat jenis penghantar yang digunakan. Kita langsung masuk pada rangkaian seri aja, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri di sini ya, rangkaian seri di sini tentu kamu harus tahu ada beberapa hambatan. Di sini ada 3 hambatan. Pada rangkaian seri, nilai arus yang masuk pada setiap hambatan itu besarnya sama. Sedangkan tegangan memiliki besar yang berbeda. Ketika hambatannya berbeda, tentu dia akan memiliki tegangan yang berbeda juga. Arusnya sama. Inilah alasan kenapa pada saat kalian merangkai lampu dipasang secara seri, ternyata nyalanya redup. Nyalanya sama. Kamu pakai 10 lampu, 5 lampu, 3 lampu, nyalanya sama. Kenapa seperti itu? Karena memang arus yang mengalir pada sumber ini akan sama ya, yang masuk ke dalam setiap hambatan. Itu. Sehingga di sini untuk mencari hambatan pengganti ketika dipasang seri dicari dari R1 ditambah R2 ditambah R3. Maka ketika dipasang secara seri, hambatan yang dihasilkan justru akan semakin besar. Seperti ini. Di sini maksudnya GGL ya. Oke. Ini contoh ketika dipasang secara seri, gampang, langsung kalian lihat aja. Ini RS-nya berarti udah langsung ditambahin. Ini menjadi 45, V-nya 24 volt, VS itu maksudnya V sumber, bukan V seri, V sumber maksudnya. Sehingga yang kalau ditanya kemudian I berapa, ini I total, maka I totalnya adalah 24 dibagi dengan hambatan pengganti dipasang seri. Ini hasilnya ya, 24 dibagi 45 hasilnya 0,53 ampere. Bisa lanjutkan. Selanjutnya adalah pada rangkaian paralel. Kalau pada rangkaian paralel anak-anak, yang sama itu adalah tegangannya. Jadi tegangan yang masuk ke R1, R2, R3 berapapun R-nya itu besarnya sama. Tetapi arusnya akan berbeda, ya, arusnya yang berbeda. Sehingga di sini karena E-nya sama di sini, maka I-nya, I totalnya adalah E per R1 ditambah E per R2 ditambah E per R3. Ini dijadiin 1, ini E, ini seperti ini. Maka 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah berapa jumlahnya merupakan cara untuk menentukan hambatan total pada saat dipasang secara paralel. Nih, ini 5 ohm, 10 ohm, 20 ohm. Berarti langsung 1/5, 1/10, 1/20. Kamu jadikan 20. Ini berarti jadi 4, ini jadi 2 ya, ini jadi 1. Berarti 7 ya, 7/20. Sehingga RP-nya sama dengan 20/7. Ditanya I-nya, berarti I totalnya sama dengan 24 ini dibagi 20/7 atau dikali 7/20. Ya, nanti kalian hitung sendiri. Nah, kalau kemudian hanya seri ataupun hanya paralel, itu Bu Isi yakin kamu semuanya paham ya, karena ini sudah materinya bahkan udah mulai SD udah diterangin.
Cuma ya nggak pakai rumus-rumus kayak gini, hanya perbedaannya saja. Tetapi pada saat SMP kamu sudah harus tahu beberapa jenis rangkaian-rangkaian. Malah sebenarnya rangkaian campuran ini udah diterangin di SMP. Maka sekarang sebenarnya Bu Isi hanya mengulangi lagi dan memperdalam kembali. Ketika ada rangkaian campuran, maka terserah kamu mau menyelesaikan yang mana dulu. Ya. Ini misalkan kayak gini. Ketika ada yang seperti ini anak-anak, ini ada 3, R1, R2, R3. R2-nya 10, R3-nya juga 10. Maka kalau Bu Isi yang akan Bu Isi selesaikan adalah yang paralel terlebih dahulu. Sehingga ini 10, 1/10 ditambah 1/10. 10/2, berarti ini 5. Ketika ini sudah diparalel, ini sudah menjadi 1. Ketambahan sama ini menjadi apa itu? Berarti menjadi seri. Ya, menjadi seri, sehingga ini tadi hasilnya adalah 5, yang ini tadi hasilnya juga 5, maksudnya R1-nya 5, maka ini menjadi 5 ditambah 5, sehingga I-nya menjadi 10. Ya, I-nya menjadi 10. Kok I-nya menjadi 10? Maksud Bu Isi R-nya menjadi 10. Nih, I-nya berapa? Pertanyaannya sekarang I1, I2, I3 ya, I1, I2, I3. Caranya gimana? Ini kan nih, IR1 berarti sama dengan I1. Nih, sama dengan 10. Kemudian terus seperti ini, VR1 berarti I1 kali R1 sama dengan 1 dikali 5. Nih, terus seperti ini. Oke, bisa lanjutkan. Kita masuk pada hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff ini menjelaskan tentang arus. Ya, tentang arus. Ini menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk dalam sebuah percabangan itu akan sama dengan jumlah arus yang keluar. Artinya di sini ini ya, kamu perhatikan panahnya ya. Ini panahnya ke kanan, ini juga. Maka kesimpulannya I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Bu Isi, apakah harus seperti ini? Tidak ya, tidak harus seperti ini. Kalian juga harus memperhatikan panahnya ini kemana. Nggak harus ya, nggak harus kemudian ini kayak gini, tergantung panahnya. Ini ya, coba kalian perhatikan. Kalau kayak gini udah pasti kelihatan, namanya I1 udah pasti I2 tambah I3, sehingga ini adalah 4. Ini udah diketahui 6, ini 2, udah pasti ini 4. Tapi kalau ini kemudian Bu Isi panahnya Bu Isi naikkan arahnya ke sini, kebalikannya, maka tidak lagi menjadi I1 sama dengan I2 tambah I3, tetapi I1 ditambah I3 sama dengan I2. Paham ya anak-anak ya? Jadi yang perlu kamu perhatikan adalah tanda panahnya sebagai arah arusnya. Kita lanjutkan pada hukum kedua Kirchhoff. Oke, hukum kedua Kirchhoff ya. Jadi di sini hukum kedua Kirchhoff itu menjelaskan tentang sebuah loop. Ini namanya loop anak-anak. Jadi rangkaian yang tertutup ini namanya loop. Jumlah potensial yang naik ataupun yang turun pada sebuah rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Ya, sehingga kalau kemudian di ini sigma epsilon ditambah sigma I kalikan R itu sama dengan 0. Kalau di sini kan cuma sigma V sama dengan 0. Tapi yang lebih lengkap adalah sigma epsilon ditambah sigma I kali R itu sama dengan 0. Kalau ini tadi ya, ini dari 15 2 seperti ini. Oke. Mesti langsung aja ke contoh soal biar kamu paham. Jadi ini adalah sebuah rangkaian. Menyelesaikan ini harus dengan menggunakan persamaan dari hukum kedua Kirchhoff. Ya, dari hukum kedua Kirchhoff. Kamu perhatikan sekarang. Nih, perhatikan ya. Untuk mengerjakan soal yang seperti ini, kamu perhatikan dulu ini. Ini kan seolah-olah ada 2 loop. Ini loop yang pertama, ini loop yang kedua.
Tetapi kalau kamu perhatikan, dari ini yang memiliki atau ada yang adanya tegangan yang ada di mana? Kan cuma ada yang di atas kan, yang di ini saja kan, ini sama ini. Sehingga karena ini tidak ada, maka yang harus kamu lakukan sebenarnya adalah membuat 3 hambatan di sini menjadi 1 hambatan total. Ini adalah rangkaian campuran ketika di sini. Sehingga yang harus kamu lakukan adalah ini di seri dulu, baru di paralel dengan ini. Maka ini ya, ini 3 ditambah 9, 12, 1/12 ditambah 1/12. Berarti 2/12. Sehingga di sini hasilnya adalah 6. Ya. Maka kalau sudah seperti itu, ini udah nggak ada, yang ke bawah ini nggak ada, tinggal yang 1 loop di sini, dan ini besarnya tidak lagi menjadi 12 ohm, tetapi menjadi 6 ohm. Maka ini 4 ohm, ini 6 ohm, ada 18 volt, di sini ada 8 volt. Pertanyaannya apa di sini? Tentukan kuat arus yang mengalir dalam rangkaian. Oke, kuat arus yang mengalir dalam rangkaian. Anak-anak, prinsip untuk mengerjakan ya rangkaian ini yang pertama adalah tentukan kamu arah jalannya kemana. Ya, tentukan arah jalannya kemana terlebih dahulu. Oke, misalkan sekarang Bu Isi jalannya dari arah sini ke sini, ya, dari arah sini ke sini. Berarti kamu jalan dari sini, arahnya dari sini. Oke, ketemu sama tegangan 8 volt. Yang kamu temui pertama ini apa di sini? Yang kamu temui pertama, kutubnya positif kan? Oke, berarti 8 volt terus jalan sampai sini. Ketemunya apa? Minus kan? Berarti 8 volt dikurangi 18 volt ditambah I dikalikan R. R-nya ada berapa? Ada 2. Ini 4 ohm, ini 6 ohm. Ini ya. 8 volt dikurangi 18 volt. Bisa ulangi. Kenapa 8 volt? Karena pada saat kamu menentukan arahnya, ini arahnya adalah positif. Ketemu kutubnya itu pertama kutub positif. Kemudian yang 18 ketemunya adalah minus. Sehingga nulisnya 8 volt dikurangi 18 volt ditambah I dalam kurung 4 tambah 6. 6 dari mana? 6 dari hambatan pengganti yang tadi rangkaian campuran. Sehingga ini 10I, ini menjadi minus 10 juga, minus 10V ya, ditambah 10I. Pindah ruas, ini juga pindah ruas ya, sehingga menjadi 10I sama dengan 10 volt. Sehingga I-nya sama dengan 1 ampere. Ayo dipahami perlahan-lahan, pasti bisa kok. Ya, dipahami perlahan-lahan, pasti bisa. Oke, selanjutnya anak-anak bisa lanjutkan pada contoh soal dari hukum Kirchhoff, tetapi di sini adalah untuk 2 loop ya, untuk 2 loop. Kalau udah di sini, karena ini sudah ada 2 loop, maka yang harus kamu lakukan adalah selesaikan satu persatu loopnya. Dan langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah tentukan arah jalannya arus ya, arah loopnya kemana. Kalau bisi ini jalannya ini bisi anggap loop 1, ini loop 2 ya. Jadi ini jalannya ke atas. A F E B. Ya, A F E B. Kalau yang ini C D E B. Ayo ditulis ya, ditulis, diingat-ingat. Jadi ini sambil dilihat sambil kemudian kamu nulis. Yang ini A F E B, yang ini C D E B. Berikutnya, kalau I1-nya arahnya ke atas, dan ini kan berarti ke kanan. Kalau ini I2-nya juga ke atas, berarti kan ke kiri. Maka I3 kemana? Ya, sip, I3-nya ke bawah. Sehingga persamaan hukum ke-1 Kirchhoff-nya adalah I1 ditambah I2 sama dengan I3. Oke, sekarang ini pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya tentukan kuat arus yang pertama. Kita selesaikan pada loop yang pertama dulu ya, pada loop yang pertama.
Ini dia. Ya. Ini ya, persamaan pertamanya adalah I1 ditambah I2 sama dengan I3. Sekarang kita lihat loop yang pertama yang tadi Bu Isi bilang arahnya adalah AFEB. Oke, AFEB arahnya ke atas. Apa yang kamu temui pertama pada kutubnya? Negatif kan? Sehingga di sini 6-nya jangan 6, tetapi min 6. 2 ohm miliknya I1. Berarti ditambah 2 I1. 2 ohm yang di sini miliknya I3. Berarti ditambah 2 I3 sama dengan 0. Maka persamaannya menjadi 2 I1 ditambah 2 I3 sama dengan 6. Bagi 2 semuanya. Sehingga menjadi I1 ditambah I3 sama dengan 3. Paham anak-anak? Bisa ulangi ya. Jalannya dari AFEB. Apa yang ketemu pertama kali kutubnya? Negatif kan? Sehingga min 6 ditambah 2 I1. 2 ini miliknya I1, 2 ini miliknya I3. Berarti 2 I1 tambah 2 I3 sama dengan 0. 6-nya pindah ruas jadi plus. Bisa disederhanakan semuanya bagi 2 sehingga menjadi I1 tambah I3 sama dengan 3. Persamaan pertama. Ini persamaan pertama sebenarnya, yang ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Sekarang kita masuk pada loop yang kedua. Tadi Bu Isi jalannya CDEB. Apa yang ketemu pertama kali kutubnya? Yang ini, min kan? Tulis min 8 ditambah, ini kan tadi I2, kalikan 1, berarti I2 ditambah 2 I3 sama dengan 0. Sehingga menjadi I2 ditambah 2 I3 sama dengan 8. Kamu perhatikan. Ini I1 ditambah I3, yang ini I2 tambah I3, nggak sama, nggak bisa diselesaikan. Maka yang harus kamu lakukan adalah mengubah I2-nya untuk bisa ketemu I1 muncul. Karena pertanyaannya adalah berapa I1. Sehingga di sini I1 tambah I2 sama dengan I3. Maka I2 berarti I3 dikurangi I1. Ubah ke sini. I3 dikurangi I1 ditambah 2 I3 sama dengan 8. Maka ini menjadi min I1 ini ya, ditambah 3 I1. Loh Bu, kok tiba-tiba 3 I3 Bu, dari mana? Nah, ini kan tadi I3. Ini I3. Ini 1, ini 2. Berarti berapa? 3. Sehingga persamaan kedua menjadi min I1 ditambah 3 I3 sama dengan 8. Udah kan? Persamaan ini sama persamaan ini udah sama kan variabelnya? Sehingga bisa langsung kamu substitusi dan udah dieliminasi. Yang ini jadi I1 tambah I3 sama dengan 3. Yang ini min I1 ditambah 3 I3 sama dengan 8. Karena yang ingin ditanyakan adalah I1 ya, I1, yo berarti kita ini aja, ini yang dikalikan 3, ini dikalikan 1, sehingga menjadi 3 I1 ditambah 3 I3 sama dengan 9. Yang bawah nggak usah dikalikan kan, dikalikan 1 aja, tetap min I1 ditambah 3 I3 sama dengan 8. Ini sama ini diapain? Kurangi. 9 kurangi 8 berapa? 1. 3 minus 1 berapa? 4. 4 I1 sama dengan 1. Berapa I1? Ya berarti 1/4. Berarti berapa? 0,25. Itu I1. I3 berapa? Masukkan di sini tadi. Nih, I1-nya 0,25 atau 1/4. Ya, 0,25. Pindah ke sini. Berarti 8 dikurangi 0,25. Berapa? 7, berapa? 7,75 kan? Ya, 7,75. I3-nya berapa? Dibagi ini. Berapa? 2,75. I2-nya berapa nanti? Ya, berarti tinggal 2,75. Ya, 2,75 dikurangi 0,25. Nanti hasilnya ini 2,5. Mudah kan? Mudah. Pelan-pelan saja. Ini sebenarnya kalau kamu kemudian bingung, itu permasalahannya bukan pada fisika. Permasalahannya berarti udah pada matematika. Kamu bingung kemudian menyelesaikan perhitungannya. Ya. Jadi sementara
Ini dulu, ini yang bisa jelaskan untuk hukum Kirchhoff. Berikutnya akan Bu beri latihan soal, nanti kalian pelajari terlebih dahulu. Nanti berikutnya ada tugas yang coba kamu kerjakan secara mandiri. Jangan kemudian lihat dulu, jangan kemudian tanya, coba kerjakan mandiri. Bu ingin tahu sejauh mana kamu bisa mengerjakan. Ya, itu aja ya anak-anak ya. Kita nanti ketemu pada pertemuan berikutnya. Ada kesulitan langsung tanya ke Bu Isi, jangan pasif, harus bertanya. Oke, semoga selalu sehat dan semangat selalu. Assalamualaikum. Dadah.